Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang matriks. Baik, langsung saja dari pengertian matriks. Matriks adalah susunan kelompok bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung. Bentuk umum sebuah matriks adalah sebagai berikut. A merupakan matriks berorde M kali N. Anggota pada baris ke I dalam kolom ke J dari matriks A akan dinyatakan sebagai AIJ. Akibatnya, kita dapat menyatakan bahwa A11 adalah elemen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. A12 adalah elemen matriks pada baris kedua dan kolom kedua, dan seterusnya. A11, A12, sampai A1N merupakan elemen matriks pada baris pertama. A21, A22, sampai A2N merupakan elemen matriks pada baris kedua, dan seterusnya. AM1, AM2 merupakan baris ke M. A11, A21, sampai AM1 merupakan elemen matriks pada kolom pertama. A12, A22, AM2 merupakan elemen matriks pada kolom kedua, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjut ke kegunaan matriks. Matriks merupakan alat yang ampuh dalam pemecahan persoalan yang berhubungan dengan variabel-variabel. Hal ini banyak ditemukan dalam ilmu ekonomi, yaitu pada persoalan yang terdiri atas dua variabel atau lebih. Misalnya, persoalan dengan puluhan, persamaan, dan ratusan variabel yang harus dicari nilainya. Dengan demikian, harus dihitung pada nilai-nilai parameter atau koefisien-koefisien yang juga ratusan jumlahnya. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama di sini ada matriks baris, yaitu adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua adalah matriks kolom, matriks yang terdiri dari satu kolom. Yang ketiga adalah matriks persegi atau square matrix, yaitu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang keempat adalah matriks identitas, yaitu adalah matriks konstanta dengan elemen diagonal utamanya adalah 1. Yang kelima ada matriks 0, yaitu adalah matriks yang semua elemennya 0. Yang keenam ada matriks skalar, yaitu adalah matriks yang diagonal utamanya sama, sedangkan diagonal yang di luar bernilai 0. Yang terakhir ada matriks diagonal, yaitu adalah matriks persegi yang memiliki elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Adik-adik atau teman-teman sekalian, kita masuk ke sifat dan operasi matriks. Di sini kakak akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan serta pengurangan matriks. Nah, pada intinya operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini caranya hanya menjumlahkan atau mengurangi setiap elemen yang mempunyai posisi yang sama, adik-adik. Nah, kita lihat di sini contoh soal. Misalkan A mempunyai elemen 2, 3, 1, 5 dan B mempunyai elemen 4, 2, 3, 2. Maka yang pertama kita kerjakan yang A ditambah B. A ditambah B, maka kita harus menambahkan setiap elemen dengan posisi yang sama. Di sini kita lihat posisi 2 dan posisi 4 sama, maka kita tambahkan saja langsung. Terus posisi 3 sama dengan posisi 2, posisi 1 sama dengan posisi 3, dan posisi elemen 5 sama dengan posisi elemen 2. Maka kita langsung saja jabarkan 2 ditambah 4, lalu di sampingnya 3 ditambah 2, kita lihat lagi 1 ditambah 3, lalu 5 ditambah 2. Maka
matriks-matriks yang sebelumnya disebutkan akan menghasilkan 6, 5, 4, 7. Nah, dari sini kita mengerti bahwa untuk menjumlahkan setiap operasi matriks kita harus menambahkan setiap elemen dengan posisi yang sama. Nah, kita langsung ke soal yang kedua. Sama caranya seperti operasi penjumlahan, kita hanya tinggal di sini, hanya bedanya kita mengurangi. Nah, di sini kita mengurangi dengan elemen dan tempat yang sama. Misalkan 4, posisi 4 sama dengan posisi 2 di matriks kedua. Posisi elemen 2 pada matriks pertama sama dengan posisi 3 pada matriks kedua. Posisi elemen atau posisi 3 di matriks pertama sama dengan posisi angka 1 di matriks kedua, dan posisi angka 2 di matriks pertama sama dengan angka 5 di posisi di matriks kedua. Maka kita langsung eksekusi dengan posisi yang sama, yaitu 4 dikurangi 2 yaitu 2, 2 dikurangi 3 yaitu -1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan yang terakhir 2 dikurangi 5 sama dengan -3. Nah, di sini kita langsung ke sifat-sifat operasi penjumlahan matriks. Nah, adik-adik, di operasi penjumlahan mempunyai sifat-sifat nih. Nah, contohnya mempunyai sifat identitas penjumlahan. Nah, jika suatu matriks A ditambahkan dengan matriks 0 dengan order yang sama, maka matriks A tersebut akan menghasilkan dirinya sendiri. Dapat dilihat di contohnya di sini. Nah, yang kedua, bersifat komutatif. Nah, matriks A, bila kita mempunyai matriks A dan matriks B dengan mempunyai misalkan order yang sama, maka jumlahnya akan sama dengan jumlah matriks B ditambah matriks A. Jadi itu hanya membalikan posisi matriksnya saja gitu. Nah, yang ketiga, bersifat asosiatif. Misalkan kita mempunyai matriks A ditambah matriks B ditambah C di kurung tutup. Nah, hasilnya akan sama dengan matriks A ditambah matriks B, jumlah dari matriks A ditambah matriks B ditambah C. Nah, yang keempat, inverse penjumlahan. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke operasi perkalian matriks. Maksud dari operasi perkalian matriks adalah perkalian matriks yang dilakukan dengan cara mengalihkan kedua matriks dengan mengisyaratkan bahwa jumlah kolom pada matriks pertama A harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua atau B. Nah, kita langsung saja ke contohnya saja. Misalkan kita mempunyai matriks A dengan order 2x2 dengan elemen-elemen -3, 2, 1, dan 0, dan matriks B berorder 2x2 dengan elemen 1, 4, -3, 2. Maka hasil dari matriks A dikali matriks B adalah, nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa syaratnya bahwa kolom pertama dari matriks A harus sama dengan baris pertama pada matriks B. Nah, kita langsung saja eksekusi pada soal ini. -1 kalikan dengan -3 dikalikan dengan 1 ditambah 2 dikali -3. Lalu kita lanjutkan, kolom pertama matriks A dikalikan dengan baris kedua matriks B, yaitu -3 dikali 4 ditambah 2 kali 4. 2 kali 2.
Kita lanjut ke kolom kedua matriks A dikalikan dengan baris pertama matriks B. Kita langsung kalikan saja. 1 kali 1 ditambah 0 dikali min 3. Lalu kolom kedua matriks A dikali dengan baris kedua matriks B. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 2. Maka dari sini kita dapat lihat min 3 dikali 1 sama dengan min 3 ditambah 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Maka hasilnya adalah min 9. Min 3 dikali 4 min 12 ditambah 2 kali 2 4. Min 12 ditambah 4, maka hasilnya min 8. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali min 3, maka akan menghasilkan 1. Dan 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 0 dikali 2 sama dengan 0, maka 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, seperti itulah adik-adik salah satu contoh perkalian matriks. Nah, kita mempunyai contoh lagi, contoh perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini kita mempunyai 2 sebagai skalar dan ordo dan matriks berordo 2 kali 1, yaitu 3 min 4. Nah, jika kalian menemukan soal matriks seperti ini, kalian hanya tinggal langsung mengalihkan saja setiap elemen dengan skalar. Jadi 2 dikali 3, lalu di bawahnya 2 dikali min 4, maka akan menghasilkan 6 dan min 8. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perkalian matriks dengan skalar. Nah, kita sekarang masuk ke sifat perkalian matriks. Nah, kita harus mengetahui bahwa ada sifat-sifat perkalian matriks. Salah satunya ialah perkalian matriks dengan matriks umumnya tidak komutatif. Lalu yang kedua, syarat perkalian adalah adanya kesamaan banyak jumlah kolom matriks pertama-tama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Lalu, jika matriks A berukuran atau berordo M kali N dan matriks B berordo N kali S, maka perkalian matriks A kali B akan menghasilkan suatu matriks, yaitu matriks C yang berukuran atau berordo M kali S. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks. Determinan matriks dapat diartikan sebagai perwakilan nilai matriks bujur sangkar. Cara menghitung matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3 berbeda. Determinan matriks A disimbolkan dengan det A atau A di dalam kurung nilai mutlaknya. Nah, yang pertama ada yang ordo 2 kali 2. Nah, kalau misalnya determinan sebuah matriks A yang berordo 2 kali 2, itu rumusnya sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, contohnya bisa dilihat langsung ya sama teman-teman di sana. Diketahui sebuah matriks A sama dengan elemennya itu ada 3, 7, 4, dan 6. Maka determinan matriks A tersebut sama dengan 3 dikali 6 dikurangi 4 dikali 7 sama dengan negatif 14. Selanjutnya, determinan yang ordo 3 kali 3. Nah, determinan ordo 3 ini biasanya disebut aturan Sarus. Cara menghitung determinannya ya. Nah, bisa dilihat sama teman-teman di sana ada determinan A yang mana di belakangnya itu ya ditambahin 2 kolom pertama matriks A. Nah, terus bisa juga dilihat di sana ada warna biru dan ada warna merah. Warna pink ya. Nah, yang warna biru ini dia memiliki nilai yang positif, dan yang warna pink ini dia memiliki nilai negatif. Di mana masing-masing elemen ini yang udah di kotak-kotakin itu ya, itu tuh mereka dikalikan. Nah, di sini juga udah ditulis yang mana dari hasil gambar itu menghasilkan determinan A sama dengan A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah
C dikali D dikali H dikurangi C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dikurangi B dikali D dikali I. Ya, jadi bisa kelihatan ya mana yang nilai negatif, mana yang nilainya positif. Kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya, teman-teman bisa perhatiin ya. Nah, di sana udah jelas, insya Allah jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita ke inverse matrix. Matriks A mempunyai nilai inverse jika matriks tersebut non-singular atau determinan A-nya itu sama dengan 0. Nah, tadi kita sebelumnya udah belajar determinan ya. Nah, inverse dari matriks A disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Nah, itu dibacanya A inverse. Nah, terus yang kita bahas yang pertama yaitu yang ordo 2 kali 2. Bisa dilihat yang di kotak ini itu rumusnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tiba-tiba nggak aneh nih, ada A dikali D dikurangi B dikali C. Ya, betul banget, itu adalah determinan A. Jadi rumusnya itu 1 per determinan A dikalikan, nah itu yang di dalam kurungnya itu disebutnya A join A ya, A join A. Mungkin udah dibahas di materi sebelumnya ya tentang A join untuk ordo 2 kali 2. Nah, di sini kita langsung ke soalnya. Dari contoh soal diketahui A sama dengan 3, 7, 4, dan 6. Tentukan inverse dari matriks A. Nah, udah pembahasannya, teman-teman bisa perhatiin dengan seksama. Kalau ada yang salah bisa dikasih tahu ya, bisa di komen. Kita lanjut lagi ke inverse matriks 3 kali 3, ordo 3 kali 3. Nah, ada beberapa cara untuk mencari inverse dari matriks berordo 3 kali 3. Dan kali ini yang akan kita bahas yaitu cara adjoin dan juga transformasi baris elementer. Tapi transformasi baris elementer belum ya. Jadi yang sekarang bakal dibahas baru adjoinnya aja. Nah, rumusnya sama kayak yang tadi, sama kayak inverse matriks ordo 2 kali 2, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan A join A. Nah, di sini karena kita mau cari inverse dengan cara A join, maka yang akan dibahas tentang A joinnya. A join A dinotasikan sebagai ADJA. Itu notasinya ya. Dibacanya A join A, yaitu transpose dari matriks yang elemen-elemennya merupakan faktor-faktor dari elemen-elemen matriks A. Yaitu agak pusing ya kata-katanya. Cuman nanti kalau dilihat insya Allah lebih mudah lah ya. Nah, di sini ada A join A sama dengan kofaktor A transpose. Jadi teman-teman bisa langsung A join A sama dengan kofaktor A transpose, atau teman-teman bisa cari dulu kofaktornya berapa baru nanti ditransposin. Tapi kita balik lagi dulu ke sini ya, kofaktor A transpose. Nah, di sini dimisalkan nih matriks A-nya sama dengan K11. 11 itu baris ke-1 kolom ke-1, K12 baris ke-1 kolom kedua, dan begitu juga yang lainnya ya. Nah, di sini ada penyelesaiannya tapi masih pakai pemisalan. Nah, di adjoin ini kofaktornya disebutnya tuh yang ini, mungkin teman-teman bingung yang elemennya ada 4 ini kenapa jadi ada 4 ya, terus beranak gitu. Ini itu disebutnya minor kofaktor A. Minor kofaktor A ya teman-teman ya. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya itu dengan yang ini, yang kita lihat hasil akhir ya. Hasil akhirnya yang paling bawah ini, teman-teman bisa perhatiin yang paling bawah. Nah, ini tuh ada K22, K32, K23, K33, atau K baris kedua kolom kedua dan selanjutnya. Nah, ini caranya gimana carinya? Nah, kan ini kofaktor A transpose. Kita masukkan nilai matriks A-nya sebelumnya, terus ditransposkan. Nah, ini hasil nilai transpose nih yang baris kedua ya. Baris ketiga ya, baris ketiga. Nah, terus
bisa hasil yang paling akhir, yaitu kolom baris pertama. Baris pertama itu isinya dari baris pertama tutup kolom pertama. Nih, baris pertama baris pertama, kolom pertamanya itu tuh ditutup ya. Terus nanti baris pertamanya ditutup lagi juga kolom kedua. Nanti baris pertama ditutup juga dengan kolom ketiga. Itu untuk baris pertama di hasil akhirnya ini. Nah, terus ada nilai positif, negatif itu selang-seling ya. Dimulai dari yang positifnya dulu. Terus negatif, geser ke kanan lagi positif, nanti ke bawah negatif, ke kanannya positif, negatif, dan seterusnya. Nah, biar nggak terlalu pusing, kita lanjut lagi aja ke ini, ke contoh soalnya langsung. Nah, teman-teman di sana bisa perhatikan ya contoh soalnya dengan seksama. Kali aja tadi saya kurang jelas. Nah, jadi teman-teman di sana bisa lebih jelas, mungkin ya lebih bisa memahami sendiri kenapa yang tadi kayak gitu ya, itu dari mana. Coba teman-teman bisa perhatiin di contoh soal ini. Nah, terus teman-teman bisa cari nih, apa sih bedanya cara penyelesaian di sini sama di yang sebelumnya dijelasin gitu ya. Nah, ya teman-teman bisa perhatiin. Nah, ini hasil akhirnya ya. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan A join A sama dengan 1/9 dikalikan elemennya ada 21, negatif 27, 38, negatif 5, 9, negatif 1, 2, negatif 3, dan 4 sama dengan 7/3, negatif 3, 38/9, negatif 5/9, 1, negatif 1/9, 2/9, negatif 1/3, dan 4/9. Ya, itu mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyelesaian sistem linear 2 variabel. Cara yang paling umum dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel adalah menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau campuran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara yang baru, yaitu dengan menggunakan matriks. Meskipun cara ini akan sedikit rumit, namun cara ini akan sangat berguna untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan banyak variabel. Misal, diketahui sistem persamaan linear 2 berubah sebagai berikut. AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Dari dua persamaan di atas merupakan sistem persamaan linear dengan 2 peubah, yaitu X dan Y. Bentuk sistem di atas dalam matriks bisa dilihat pada persamaan di bawah. Nah, pertama kita tulis matriks ordo 2x2 yang terdiri dari A, B, P, Q. Nah, A, B, P, Q ini terdiri dari 2 persamaan di atas. Jadi, pertama kita tulis koefisien dari AX tambah BY sama dengan C. Nah, kita tulis koefisiennya yaitu A dan B. Kemudian, dari persamaan kedua, PX tambah QY sama dengan R, kita tulis koefisiennya yaitu P dan Q. Nah, maka jadi matriks AB PQ. Selanjutnya, karena sistem ini terdiri dari 2 variabel yaitu X dan Y, maka kita tulis matriks XY. Kemudian, kita tulis sama dengan, dan di ruas kanan kita tulis matriks CR. Matriks CR ini dari mana sih? Nah, matriks CR ini berasal dari persamaan AX tambah BY sama dengan C dan PX tambah QY sama dengan R. Nah, kita tulis CR-nya. Jadi di ruas kanan kita tulis matriks CR. Nah,
Berdasarkan sifat matriks invertible, maka variabel X dan Y dapat diketahui melalui cara berikut. Nah, sebelumnya, apa sih matriks invertible itu? Matriks invertible adalah matriks tersebut mempunyai inverse, atau jika matriks tersebut merupakan matriks persegi dan determinannya tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis matriks XY sama dengan matriks ABPQ diinverskan dikali matriks CR. Kemudian matriks XY sama dengan, nah, inverse dari ABPQ ini yaitu 1 dibagi determinan dari ABPQ. Jadi A kali Q dikurangi B kali P dikali matriks. Nah, jadi elemen A dan Q kita tukar, kemudian elemen B dan P kita rubah menjadi minus, kemudian dikali matriks CR. Atau juga bisa dengan cara sebagai berikut. Jadi untuk mencari nilai X, kita bisa menyelesaikannya dengan menulis determinan X dibagi determinan sama dengan, nah, determinan itu berarti determinan dari A, B, P, Q. Sedangkan untuk determinan X yaitu, jadi dari determinan kita rubah AP-nya menjadi CR. Jadi determinan X yaitu determinan CBRQ. Jadi determinan X dibagi determinan sama dengan determinan CBRQ dibagi determinan ABPQ. Nah, sedangkan untuk Y-nya yaitu determinan Y dibagi determinan. Determinan itu kan berarti determinan dari ABPQ. Sedangkan untuk determinan Y, maka kita rubah dari determinan. Kita rubah BQ-nya menjadi CR. Maka determinan Y itu determinan ACPR. Maka determinan Y dibagi determinan sama dengan determinan ACPR dibagi determinan ABPQ. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam contoh. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear 2X tambah Y sama dengan 5 dan X tambah Y sama dengan 7. Nah, penyelesaiannya itu, pertama, kita tulis matriks 2 1 1 1. Nah, matriks 2 1 1 1 ini dari mana? Matriks 2 1 1 1 ini kita dapat dari persamaan di atas. Jadi, pertama, persamaan 2X tambah Y sama dengan 5, kita tulis koefisiennya yaitu 2 dan 1. Kemudian dari persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 7, koefisiennya itu kan 1 dan 1, maka kita tulis 1 dan 1, maka jadi matriks 2 1 1 1. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan matriks XY karena persamaan di atas merupakan persamaan dua peubah. Kemudian kita tulis sama dengan, nah di ruas kanan kita tulis matriks 5 7. Matriks 5 7 ini dari mana? Matriks 5 7 ini dari persamaan di atas yaitu 2X tambah Y sama dengan 5, X tambah Y sama dengan 7. Maka kita tulis matriks 5 7. Nah, selanjutnya, sebagaimana sistem inverse matriks, jika AX sama dengan B, maka kita tulis X sama dengan A inverse B. Nah, jadi kita selesaikan dengan inverse matrix.
Jadi matriks XY sama dengan inverse dari matriks 2 1 1 1 dikali matriks 5 7. Selanjutnya kita operasikan inverse dari 2 1 1 1. Inverse dari 211 itu kita tulis pertama 1 dibagi determinan dari 2111. Maka determinannya itu kan 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 1. Kemudian dikali. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, jadi elemen dari baris pertama kolom pertama kita tukar dengan elemen dari baris kedua kolom kedua, maka 2 1 menjadi 1 2. Selanjutnya elemen dari baris pertama kolom kedua dan elemen dari baris kedua kolom pertama kita rubah menjadi bentuk minus. Maka hasilnya kita kalikan menjadi matriks 1 min 1 min 1 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks 5 7. Nah, selanjutnya 1 dibagi 2 kali 1 2 kurang 1 kali 1 1. Kemudian kita tulis kembali matriks 1 min 1 min 1 2 dikali matriks 5 7. Selanjutnya, nah 1 dibagi 2 kurang 1 itu kan 1, maka 1 dibagi 1 itu 1. Nah 1 ini kita kalikan ke dalam matriks 1 min 1 min 1 2. Maka hasilnya tetap kan ya, jadi matriks 1 min 1 min 1 2. Nah dikali matriks 5 7. Nah selanjutnya kita operasikan seperti biasa. Jadi 1 dikali 5 ditambah min 1 kali 7 hasilnya min 2. Kemudian min 1 dikali 5 ditambah 7 kali 2 hasilnya 9. Jadi solusi dari dua persamaan linear dua variabel 2x tambah y sama dengan 5 dan x tambah y sama dengan 7 adalah x sama dengan min 2 dan y sama dengan 9. Nah, contoh soal yang kedua yaitu misal nih ada soal gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem berikut. 2x kurang 5y sama dengan 9 minus 3x tambah 4y sama dengan min 10. Nah, maka penyelesaiannya yaitu pembahasan pertama, kita tentukan nilai-nilai dari determinan x dan determinan y. Nah, sebagaimana mengacu ke dalam rumus yang tadi, maka determinan sama dengan determinan dari 2 min 5 min 3 4 sama dengan 2 kali 4 dikurang min 3 dikali min 5, maka 8 dikurang 15, maka hasilnya minus 7. Nah, selanjutnya determinan x yaitu, maka jadi determinan dari 9 min 5 min 10 4. Jadi 9 dikali 4 dikurang min 10 dikali min 5 sama dengan 36 dikurang 50. Hasilnya menjadi minus 14. Selanjutnya determinan dari y. Determinan dari y yaitu 2, 9, min 3, min 10. Maka kita kalikan 2 dikali min 10 dikurang minus 3 dikali 9, maka sama dengan minus 20 dikurangi minus 27 sama dengan 7. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai x yaitu dx dibagi d atau determinan x dibagi determinan, maka menjadi
Determinan X itu kan tadi kita dapat min 14. Kita tulis minus 14 dibagi determinannya itu berapa? Tadi kan minus 7. Jadi minus 14 dibagi minus 7. Hasilnya 2. Sedangkan untuk nilai Y sama dengan determinan Y dibagi D. Determinan. Jadi determinan Y dibagi determinan sama dengan, kita kan tadi sudah mencari determinan Y. Nah, determinan Y itu berapa? 7. Determinan Y sama dengan 7 dibagi determinan itu minus 7. Jadi 7 dibagi minus 7 sama dengan minus 1. Terima kasih.